وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم لقائه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن أبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, wabil khusus para habais wa syarafif yang mudah-mudahan ada berhadir pada kesempatan kali ini. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, ada tokoh bangunan dan tokoh-tokoh yang lainnya, para perangkat sedesa, desa apa sih nih? Tinggiran Dua Luar, ya. Tinggiran Dua Luar. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berhadir di majlis Rasulullah untuk ta'zimi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ulun terima kasih kepada panitia yang berhusnuzan untuk mengundang ulun pada kesempatan kali ini melalui lisan Ustadz Lisan dari lisan Ustadz Lisan gitu ya. Melalui bukan lisan, kita kemarin tuh ada WA saja karena kita sudah alhamdulillah kenal dengan Ustadz Lisan di beberapa kegiatan khususnya di bidang TKTPA Al-Quran. Alhamdulillah kita tergabung dalam kegiatan biasanya di BKPRMI dan insya Allah nanti akan tergabung kembali Ustadz pada hari Senin besok saja. Jadi ulun sekalian bangkut untuk acara kegiatan di Marabahan tadi. Jadi mohon maaf mungkin sedikit menunggu. Banyak-banyak yang disiapkan, kebetulan kita panitia di panitia wisuda santri se-Kabupaten Baritokuala yang dilaksanakan besok hari. Alhamdulillah, terima kasih seluruh warga yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah akhirnya takdir Allah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Padahal waktu chat Ustaz bisa tunggu Ustaz dulu ya sampai setengah hari dulu karena ulun melihati dulu apakah khawas. Sebenarnya kita jadwal hari ini harus panitia kumpul di Malabahan. Kapan waktunya? Oh, alhamdulillah pagi. Seandainya siang kita nggak bisa lagi. Ya, sudah bolak-balik ke Marabahan berapa hari ini? Alhamdulillah. Ya, kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa pada kesempatan kali dalam keadaan sehat wal afiat.
Nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri, yaitu nikmat sehat wal afiat serta kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berhadir pada kesempatan kali ini. Banyak orang yang sehat tapi enggak diberikan kesempatan. Banyak orang yang afiat tapi diberikan halangan untuk berhadir pada kesempatan kali ini. Orang yang hadir pada kesempatan ini memang ditakdirkan Allah diberikan kesempatan untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada janji dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi wajibat syafaati. Patokan kita walaupun kaul ulama, perkataan daripada ulama, diriwayatkan perkataan ini adalah dimimpikan oleh seorang ulama kepada Rasulullah, lalu mengatakan, man azzama maulidi wajibat syafaati. Barang siapa yang membesarkan daripada kelahiranku wajibat syafaati, maka wajiblah baginya akan mendapatkan syafaatku di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai patokan kita. Ngapain kita kumpul mengorbankan kegiatan kita yang begitu banyak, usaha kita yang harus kita cari, ada istri yang kita nafkahi, ada anak yang harus kita berikan nafkahnya juga, ada kegiatan yang bermacam-macam. Ngapain kita berkumpul di sini mendengarkan salawat dan yang lain-lainnya? Untuk apa? Ta'zimin Nabi, janji Nabi untuk memberikan syafaat bagi kita. Kenapa? Fi yaumil qiyamah lan la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di negeri akhirat nanti la tanfa'u malun wala banun, gak manfaat lagi anak yang kita perjuangkan selama ini, anak yang kita usahakan, yang kita berikan nafkah panting tulang. Setiap pagi, setiap hari kita berusaha untuk menafkahi istri dan anak kita. La tanfa, tidak akan bermanfaat malun, harta yang kita kumpul-kumpulkan, anak yang kita bangga-banggakan, sudah besar jadi apa jadi ini? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ada syafaat nanti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya kita di sini berjumpa dengan bulan Maulid ini adalah suatu keberkahan. Banyak yang orang hadir. Kita lihat aja beberapa orang yang hadir di majlis ini. Tahun depan belum tentu lagi akan bisa duduk bersama kita di majlis ini. Adek yang memohon maulid, yang semangat membaca sholawatnya, siap. Ada berapa orang di tahun depan yang tidak bisa kumpul dengan kita kembali. Ini adalah suatu nikmat yang begitu besar, karena ini adalah yang akan menjadikan kita terhubung sedikit demi sedikit, menguatkan sinyal cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ruginya. Kalau salat, orang akan dinilai tentang keikhlasannya. Kalau salat, orang akan dinilai tentang kehusyuannya. Kalau salat, dia akan dinilai tentang tata cara, praktek rukun dan lain-lainnya. Bacaan yang lainnya ditentukan untuk menghasilkan kualitas daripada salatnya. Semakin tinggi kualitasnya, semakin khusyuk, semakin besar kualitasnya, semakin bagus daripada yang dia makan, yang kita bersihkan dari pakaian, makanan, tempat dan yang lainnya. Itu akan menentukan ketinggian daripada khulusnya. Dan semuanya tergantung daripada keikhlasan semua pekerjaan kita. Al-amal bila ikhlas, itu semuanya akan terhapus. Illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat harus ikhlas, kalau zakat harus ikhlas, kalau sedekah harus ikhlas, kalau puasa harus ikhlas. Illa salat ala nabi, kecuali salawat kepada nabi kita Muhammad. Mau bacanya kayak gimana? Mau bacanya kayak gimana? Mau riaknya segunung Uhud? Wah, itu bacanya rias aja. Habis salawatan upload di mana-mana. Wah, jangan lupa like and share. Apa-apa. Kita ngajak orang untuk bersalawat, ini akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang mau bersalawat satu kali aja. Satu kali, apa susahnya? Orang salawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mau baca rawi kada lancar, anak menyair kada julung orang mik.
paksa menapak ya, tapak ya. Apabila juga aku disuruh menyair jar, orang menapak ya terus. Ya hadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa yang mau duduk, kita paling enggak baca salawat tadi. Berapa salawat yang sudah kita baca? Sallallahu biha asyran. Dengan salawat satu kali Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang paling pemurah daripada Allah kita? Kecuali dengan ada wasilah Rasulullah. Kalau kita ngutang satu bayar satu, alhamdulillah. Sekarang satu bayar 1,5 juga banyak. Tapi kalau kalian orang ada enggak? Kalau kita ngasih sesuatu dikasih 10 kali lipatnya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu dikali satu sama dengan satu. Nah, 2. Ketahuan nih sekolahnya kelas berapa. Ya kan? Tapi 1 kali 1 sama dengan 10. Pakai rumus apa? Rumus sholawat ternyata. 1 kali salawat dikali 1 aja baca. 1 orang 1 kali baca salawat sama dengan 10 dosa diampuni, 10 derajat akan ditinggikan, 10 kebaikan akan diberikan. Baca salawat, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah tinggikan 10 derajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita 10 macam dosa. Allah berikan kita 10 macam kebaikan. Kata Rasulullah, para ulama bertanya-tanya, ini salawatnya harus khusyuk enggak? Harus menghadirkan Rasulullah? Harus mengharapkan minyak Rasulullah sebagaimana baiknya dengan kita. Harus mengagunkan Rasulullah yang bagus. Memang ini harus hadis. Tidak, ini termasuk salawat yang apa? Yang blank, beresong daripada kenangan-kenangan tentang jasa-jasa Rasulullah SAW. Bahkan salawat orang yang apa? Orang yang dobil, orang yang lupa baca salawat, mau mana? Tidak iya. Anta syamsun, anta badrun. Tahu artinya. Bahkan salawatnya orang yang apa? Orang yang apa? Orang yang mengigau. Paling bukan maling. Awas ikan matuan terus bukan maling juga. Salawat anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Mega salawatnya kayak itu. Baharat benar ini. ya, cara mega orang itu, tapi ibaratnya mega orang ini salawat imam baca diwaan. Salatullahi ala kawakib ala Ahmad khayal Ahmad khayri marrakiban najas. Jauh salawat, maigau igau, nampak jadi bini. Pada salawat orang nama igau, maktubun 10 derajatnya dia akan ditinggikan oleh Allah Taala. Bagaimana orang yang hadir hatinya ketika membaca
salawatnya di hadir hatinya, terkenang jasa-jasa Rasulullah. Keingatan bagaimana kalau tanpa Rasulullah semuanya akan tersesat. Bagaimana keuntungan menjadi umat Rasulullah. Seandainya Nabi Musa yang hebatnya luar biasa, berandai-andainya luar biasa, menjadi umat Rasulullah, dia dipilih tanpa ada usaha. Sejak lahir dari perut ibunya, Allah karuniaan kamu sebagai umat Nabi Muhammad, kamu adalah karunia yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah karunia yang paling besar tanpa usaha kita, tanpa kita hendaki. Nabi Musa hendak wanar menjadi umat Nabi Muhammad, hendak wanar, kurang dekat apalagi Nabi Musa sampai bisa digelar dengan kali Allah, orang yang bisa berbicara dengan Allah, tapi iri melihat umat-umat Rasulullah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Jibril ketika diciptakan oleh Allah dengan begitu hebatnya, begitu megahnya, begitu hebatnya, lalu dengan rasa syukurnya Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, adakah yang kamu ciptakan lebih baik daripada aku?" Kata Sayyidina Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, ketahuilah tidak pernah aku ciptakan yang lebih baik daripada kamu dari golongan malaikatnya." Lalu Jibril saking senangnya, dia sujud, dia salat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap rakaatnya, setiap bacaannya, dia baca beribu-ribu daripada surah Al-Ikhlas, baca 1000 kali dalam satu salatnya. Bertahun-tahun dia lakukan, sampai 70 tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking senangnya nih, diciptakan oleh Allah makhluk yang terbaik. Salatnya, setiap rakaatnya apa? Setiap rakaatnya dia baca 1000 qul huwallahu ahad. Ada yang bisa melakukan begitu? Suhalah sembahyang, sarakaatnya berdiri 1000 qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 dibaca. Jangan baca lam yakul lahu kufuwan ahad 1000, Allahu akbar. Sasa ada 1000-nya aja. Kata kayak gitu 1000 kali diulang serakaat, 70 tahun malaikat Jibril melakukannya. Masya Allah, saking senangnya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang terbaik. Kata Allah kayak apa? Wahai Jibril, kamu telah bersungguh-sungguh dalam menyembahku, dalam ucapan rasa syukurmu kepadaku. Setelah aku ciptakan kamu orang yang terbaik. Ketahuilah wahai Jibril, 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad nanti, umatnya Muhammad ini, 2 rakaat saja yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, ada 1000 rakaat, tapi sholatnya itu gofil, lupa ketika Allahu Akbar, keingatan bani, Allahu Akbar, keingatan perumahan kada bangetam, Allahu Akbar, kayak apa usaha anak sudah 3, sekolahnya para ujian semua, Allahu Akbar, ingatan bini betagih banar hanu nukarakan baju hanyar anak maulid, Allahu Akbar, keingatan semuanya ingat ketika sholat. Padahal harusnya para ulama lainnya, orang-orang soleh ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, maka hilanglah dunia dari semua pikirannya. Kalau kita apa? Dunia kembali ke dalam pikiran kita. Salatnya orang yang gopir dari umat Nabi Muhammad, 2 rakaatnya dia salat Allahu Akbar, itu lebih aku sukai, kata Allah. Lebih aku sukai 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini dibandingkan sholat kamu yang 70 tahun itu, yang kamu baca setiap rakaatnya adalah 1000 qul huwallahu ahad. Apa? Saking besarnya nikmat umat Nabi Muhammad. Apalagi kita nggak mau bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu begitu rindu kepada kita, begitu rindu kepada kita. Ditanya umat Nabi Muhammad ini, ya Rasulullah, bukankah nabi-nabi terdahulu itu mempunyai doa-doa yang makbul, doa-doa yang mujarab, doa-doa yang ketika diucapkan oleh Nabi pasti diterima
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ketika bertanya, wa in qala Nuh rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wajar Nuh, aku sudah berdakwah beribu-ribu tahun kepada umatku. Siang dan malam aku datangi mereka. Falam yazidhum illa qalila, kecuali nang mau bediman sedikit aja. Selanjutnya apa? Iz qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak. Ketika Nuh mengeluarkan doa yang paling mustajab, dia berdoa apa? In qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan sisakan, kata Nabi Nuh, daripada orang-orang kafir itu satu rumah pun. Diambil doa mustajabnya. Innahu intazarhum yudillu ibadak. Kalau kamu biarkan rumah-rumah mereka itu, orang-orangnya makmur, orang-orangnya diberikan semua karunianya, yudillu ibadah. Gawiannya cuma menyesatkan orang lain. Gawiannya cuma membuat sesat, gak mau menyembah kamu. Hanguskan aja. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa lan tajid illa fajiran kafara. Kecuali orang yang berbuat durhaka dan orang-orang kafir, diambil, diterima oleh Allah. Allah turunkan hujan yang lebatnya, air daripada sumbernya, laut yang meninggi daripada sebelumnya, maka ratalah dunia ini dengan air yang menimpa semuanya. Hilang orang kafir di muka bumi. Illa ashabi Nuh, kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Ada Nabi Musa yang mustajab, yang diselamatkan sehingga tenggelamlah musuh yang paling dia takuti, tidak takuti, yang paling membencinya. Ada nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Hud, maka Allah balikkan semua pengikutnya yang kafir. Wahai Nabi, kenapa kamu tidak gunakan juga doa? Aku simpan doa itu, kata Rasulullah. Aku simpan nanti doa itu. Li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Kamikah, kata sahabat saudaramu? Bukan. Antum ashabi, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Aku simpan doa itu nanti, sehingga kita datang di hari perkumpulan itu, datanglah semuanya menghadap para nabi-nabi. Datang kepada Nabi Adam, mereka berkata, ya Allah, ya Nabi Adam, Antalabul Bashar, kamu yang paling pertama diciptakan, minta sama Allah, cepatlah kita hisab sekarang juga. Kata Nabi Adam, Akala adri, aku gak bisa. Datang kepada Ibrahim, Khalilullah, ya Khalilullah, dekat sekali dengan Allah, bahkan api pun tidak bisa membakarmu. Mintalah sama Allah, supaya apa? Supaya mempercepat daripada hisab ini. Datang kepada Nabi Isa, datang kepada nabi-nabi yang lainnya, nah, tidak bisa kecuali datang kepada Rasulullah nantinya. Ana laha, aku yang akan meminta bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku simpan doa itu, kata Rasulullah, untuk siapa? Li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Anahnu ikhwana, kata para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukan, antum ashabi, katanya. Kalian itu sahabat-sahabatku. Ternyata Rasulullah sudah siapkan buat kita semua. Sudah siapkan buat kita semua. Antum siapa ikhwani? Siapa yang kamu maksud Rasulullah dengan ikhwan? Saudara-saudaramu. Pun mereka apa? Yu'minu nabi. Mereka itu beriman denganku. Walam yarani, gak pernah melihatku, gak pernah berjumpa denganku, gak pernah melihat dengan aku, gak pernah mendengar ucapan-ucapan Nabi. Apakah kita pernah berjumpa dengan Nabi, mendengar ucapan-ucapan Nabi, melihat wajah tampannya Nabi? Gak pernah. Tapi ternyata kita sudah dirindukan oleh Rasulullah. Aku simpan doa itu nanti oleh akhwani, buat saudara-saudaraku nanti. Aku simpan doa itu, ketika itulah Rasulullah akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku. Disimpan doa mustajab itu untuk kita semua.
Bukankah Rasulullah menyenangi kita? Bukankah Rasulullah sudah menyiapkan semuanya kepada kita? Itulah Rasulullah yang kita hadirkan sekarang di hadapan kita. Rasulullah sudah siapkan. Rasulullah sudah tahu umatnya ini lemah daripada goda-godaan. Rasulullah sudah tahu umatnya ini apa? Banyak sekali salahnya. Maka disiapkanlah oleh Rasulullah doa yang mustajab, yang dirindukan ketika berjumpa. Silahkan datang, silahkan kamu minum syurbatan daniyat dan la nasba'u ba'daha abada. Ditunggu oleh Rasulullah bagi para umat-umatnya begitu banyak sekali melaksanakan kesalahannya. Ditunggu di raudhahnya, di telaga Kautsarnya. Silahkan minum di telaga ini supaya kamu tidak pernah haus lagi. Rasulullah yang begitu merindukan kita. Rasulullah yang begitu merindukan kita. Apakah kita pernah merindukan Rasulullah? Apakah kita pernah merindukan Rasulullah? Demi Rasulullah, kadang-kadang kita apa? Susah. Yang disenangi Rasulullah tidak jarang kita langgar. Rasulullah senang kalau lihat sahabatnya itu sholat berjamaah di musola. Rasulullah nggak pernah sholat berjamaah kecuali di akhir hayatnya. Itulah yang menyenangkan Rasulullah, membanggakan Rasulullah. Tapi kita lebih suka jauh daripada masjid, jauh daripada musola, tidak mendengar dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah pernah bercita-cita, seandainya ada yang mau gantikan aku ketika sholat berjamaah ini, Rasulullah pasti jadi imam. Rasulullah pernah bercita-cita, adakah yang mau gantikan aku jadi imam? Maka aku berkeliling kepada pelosok-pelosok kota Madinah, aku cari siapa yang gak mau sholat berjamaah, aku bakar saja rumahnya aja Rasulullah. Saking pengennya. Bukan Rasulullah kejam, bukan Rasulullah rasis, bukan Rasulullah apa, tapi Rasulullah pengen sekali umatnya untuk mendapatkan kemuliaan dalam sholat jamaah ini. Kita sholat sendiri belum tentu diterima. Bacaan kita gimana? Rukun kita kayak gimana? Nanti mungkin saja dalam jamaah ini ada yang diterima oleh Allah, maka termasuklah kita orang yang diterima. Ini yang akan menyenangkan Rasulullah. Jangan cuma kita bisa memuji dan memuji, tapi kelakuan kita menyakiti hati baginda Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Hendaklah orang-orang yang beriman itu menjadikan nabi yang lebih utama daripada min anfusihim, daripada dirinya sendiri. Kalau ada urusan-urusan yang menyenangkan Nabi, hendak kita dahulukan. Saking ta'alluqnya daripada Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dengan baginda Rasulullah, dia harus tanyakan ketika dia ingin melakukan sesuatu, ataradal habibu anka an fi'li hada. Apakah aku ketika mengerjakan ini, nabiku senang enggak? Setiap pekerjaan yang dia lakukan, aku ingin mengerjakan ini, ataradal habib. Apakah Nabi senang dengan apa yang aku kerjakan? Dia tanyakan dalam hatinya. Saking ta'alluqnya bin Nabi. Itulah Rasulullah. Rasulullah yang kita senangi. Jangan kita cuman apa? Menjadi umat yang enggak pernah bersyukur untuk menjadi umat Rasulullah. Syukurlah kita sebagai dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja orang bersyukur bukan cuma dengan lisan, bukan sering memuji Rasulullah saja, tapi juga bil arkan, dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara seperti ini sebentar saja, tapi berapa orang yang tidak diberikan kesempatan. Hakikatnya bukan mereka yang enggak pengen, bukan mereka yang kada hendak, bukan mereka yang kada hakon. Ingatlah, ada yang hakikat sebenarnya Allah yang enggak mau milih untuk hadir dalam majelis ini. Allah yang enggak mau untuk mendatangi pada hari ini. Allah yang enggak mau kalian itu menjadi salah satu yang hadir. Bukan mereka yang enggak ingin. Ingatlah, maka kesyukuran kita harus kita benar, ternyata kita dipilih oleh Allah orang yang hadir dalam kesempatan kali ini.
Alhamdulillah. Itu yang harus kita ingat sebagai rasa syukur kita pada kesempatan kali ini. Jadi setiap kesempatan mudah-mudahan bulan Maulid ini kita gunakan dengan maksimal. Kita banyak sekali. Kalau kita pikirkan hidup ini begitu susah, wajar. Orang usaha agak sedikit macet, barang-barang tinggi, usaha ribet, susah sekali dicari. Pomaan tertepin hasil. Kerjaan ini apa? Tapi dengan baginda Rasulullah wan Nabi, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan seribu jalan bagi kita. Yakin saja, dengan berkat Nabi, dengan berkat Maulid, dengan berkat kita hadir sering majlis Maulid, Allah bukakanlah segala urusan-urusan dengan kemudahan. Insya Allah. Tapi begawi juga bang. Jangan mau hadir ke Maulid isu kemana pulang aja. Sebulanan hadir Maulid aja. Saya kan bapak, mungkin ada anak bini. Ya kalau ada, bawa bulik sidin. Setiap hari ada hadir Maulid kemana? Apalagi yang ada umum. Oh hadir terus sidin. Oh hadir bagus. Kalau ada tanggungan, ya ada dibulikakan. Sekali umum orang wadai sebuting wara. Bawa bulik, bagi bertiga. Kita syukuri apa yang ada aja guru tadi. Manhal wenang di rumah. Ya kalau nggak ada piring terabang ada bapak. Ya Allah anak pangmetangnya batagi hal nukar ini nukar itu. Ayuan bawa sekalian. Nah, tapi bila ada kesempatan, maka pilihlah kesempatan itu. Barangkali kesempatan yang lain belum kita dapatkan. Kita nggak tahu, Ustaz, Bapak Ibu sekalian, yang kita ini nggak tahu majelis mana yang mendapatkan keberkahan buat hati kita. Majelis mana yang bisa mengetuk pintu hati kita? Majelis mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu kali majelis saja dalam majelis orang beristighfar, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya. Siapa tahu majelis yang cuma apa malam Jumatan. Baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang malam Jumatan, yang orang yang ngantuk-ngantukan, yang hadir cuma orang tua-tuaan, tidak ada anak pemudaan, yang duduk di situ doang. Ketika dia baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad. Hadir Nabi datang di situ. Nabi akan lihat dihadirkan oleh Nabi menghadirinya di situ, diampuni orang dosa-dosanya. Allah suka dengan orang itu. Satu majelis itu aja yang pernah kita hadiri, tapi di situ pernah orang yang diterima, satu aja orang yang diterima di sana. Allah akan limpahkan bagi semua yang hadir itu. Kita nggak tahu majelis yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggugurkan banyak dosa-dosa kita, yang meninggikan derajat-derajat kita. Kita nggak tahu. Jadi sering-sering saja. Suatu ketika Allah gugurkan satu tetes daripada kenikmatan ketika hadir di majelis. Mungkin itulah majelis yang akan membawa keberkahan bagi kita. Mudah. Alhamdulillah. Saya ajak begini karena apa? Dengan sebuah kegembiraan ini akan melahirkan sebuah hal yang positif. Dengan kegembiraan, kesenangan seperti ini akan melahirkan sebuah positif, dan positif ini bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat saja. Bukankah kita pernah mendengar cerita ketika si Abu Lahab mendengar berita daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira, sungguh gembira, sehingga dia mendatangi. Ketika orang bertemu dengan dia, tahu nggak, Muhammad sudah melahirkan seorang putra. Dia saking gembiranya. Kalian tahu nggak, ternyata si Abdullah sudah melahirkan putranya. Tanya lagi, namanya ganteng, bungas. Saking gembiranya si Abu Lahab ini. Saking gembiranya sehingga dia berjumpa dengan majelis cerita Abdullah sudah melahirkan, istrinya sudah melahirkan seorang anak, seorang putra namanya Muhammad. Wah, telah dibicarakan tentang itu, diberitahu oleh budaknya Suhaibatul Aslamiyah. Gembira datang segitu, mengadakan perayaan nasi Abu Lahab ini, mengundanglah orang-orangnya
diundang orang pembesar Quraisy. Apa? Dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya ponakanku si Abdullah, istrinya telah melahirkan seorang putra yang begitu ganteng, wajahnya luar biasa. Senang, bahagia. Itu yang diumumkan seorang putra. Ketahuilah wahai pembesar Quraisy, aku dengan gembiraanku maka aku merdekakan budakku ini. Buktinya nyata. Nyata. Ketika dia gembira, dia nampakkan hadir majelis. Itu orang gembira. Ketika peringatan majelis, copotnya luar biasa. Banih bisa sayangi. Kenapa nah? Ya Allah, aku yakin paling balasanmu itu adalah 1/10. Tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu gak bakalan mengecewakan aku. Ya Allah, ulehan banih cuman berapa? Cuman 4 karungannya. Ada orang mau pintaan majelis maulid. Ya Allah, yakin hati. Pasang niat sebenar-benarnya. Ya Allah, Engkau enggak bakalan mengecewakan ketika aku akan mengagungkan daripada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan pintu keberkahan, ambil, berikan. Sabarataan lah. Ditawak bini ulang kan? Seapa kadar keimananmu, seapa kadar kepercayaanmu bahwasanya Allah akan ganti semuanya, maka seitulah yang akan kamu dapatkan. Kalau kita yakin ada 2 balik saja, segitulah kadar keimananmu. Itulah jangan ini siapa? Rasulullah yang kita agungkan. Itulah keberkahannya. Buktinya nyata. Abu Lahab dia gembira, bukakan bedaknya, adakan hajatan untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah punya cerita lain. Ditakdirkan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Ternyata Abu Lahab tidak beriman, tidak percaya dengan baginda. Ketika Rasulullah diberikan wahyu yang pertama, maka beliau berangkat ke atas bukit, kemudian menada munadin, memanggillah wahai penduduk kaum Quraisy semuanya, wahai yang dinadi-nadi, wahai yang di kampung-kampung, itu Muhammad berpanggilan, bakiawan, ada apa ini? Maka datanglah semuanya dengan serentak. Bahkan orang yang kada kawa hadir saat itu, mereka mengutus, aku kada kawa hadir aja kai. Lah, aku lagi merimba, kan datang gimpang nampang itu. Lah, yang kada kawa batis, aku batis sakit nah, kada kawa lagi berjalan. Datang gimpang cowok, napa gerang tuh? Napa gerang Muhammad Bakiawan? Kumpullah para pembesar, orang-orang yang ada di kampung saat itu mengumpulkan jar Nabi. Nabi terkenal orangnya ada Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ngomonglah Rasulullah saat itu, ya Rasulullah, apakah kalian percaya jikalau aku katakan bahwasanya di balik bukit yang sana ada sekelompok tentara yang sudah siap dengan baju perang, dengan kuda-kudanya ingin menyerang kepada kita? Rasulullah nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Amun sini berkisah, wah mamputinya aja ini. Ada hapan ngawa di berpecah, dapan aja min Tuhannya ya bungulinya. Ya Rasulullah, apakah kalian percaya kalau aku katakan di sana ada tentara yang berkuda yang menguskan pedang-pedangnya siap untuk menyerang kita semua? Serempaklah orang yang hadir saat itu. Kami percaya. Kenapa? Rasulullah nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta, nggak pernah khianat. Maka orang percaya, jadi nyaman. Orang yang dipercaya itu nyaman. Si Dini, wah bila diupahi di sar begawi, bila di perumahan itu barian kada mau maikar, banyak beruku daripada begawi, kada mau. Bilanya turunan besar bujur, mukul tuh kada mau, tangan berpanjang 2 kilan lebihnya, kada mau. Kada mau, bila mau saja di tukang bujur-bujur begawi dah.
Kalau dipandiri buat pandir aja mencatuk babaya. Paku itu 2 kali orang mencatuk sudah termasuk. Sini 10 kali hanya. Tok 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 tok. Wah, banyak mencatuknya. Tidak mau Ikar. Tidak mau. Jadi kalau orang yang amanah bujur-bujur ini ya, nyaman dapat gawian. Kada sadang bapak tolak kasih itu. Mau panen ini kada silih. Ya kalau menabas mah banyak 10 dapat setengah hari. Anak ada 2 payang kali ya. Paling sekali orang, kadang aku sampur seorang aja. Tapi bila orang amanahnya apa? Bila orang jujur, jangankan apa? Oh, orang anak menyamprut, datang situ anak apa? Ada yang diupakan. Kada jadi aku menyamprut, bahkan aja. Dicari orang, bila bertanam simpon kayak pelajar orang, kada bila batang harian, oh bagus tanaman, rapi. Tapi bila beburungan, 2 kali lipat. Nah, harus itu berputar haruan 2 kali gitu bapak, supaya nyaman ya kalau berang pemairan gini. Jadi dilanggangi. Kada mau nanti itu kada mau. Bila orang yang mau jujur nang kayak gini, insya Allah dia akan nyaman aja hidupnya. Dicari orang, cari orang. Tapi bila gawian Ikar aja tadi, bila baharianan, oh bagus, sang hanya aku imbah tang hari aja beburungan aja lagi. Oh, kenapa jadi berbeda ini? Ambilannya, maka paling sekali diingatkan orang. 2 kali ada lagi orang. Nah, hati-hati nih yang hidup kada jujur ini. Dah yang kita palar tuh apa? Sedikit kita balik ke orang anak-anak kita, ya tuh anaknya kada pendapatan gara-gara nang sedikit aja dilewatkan dikumpulkan paling 10.000 selisihnya. Iyalah. Tapi bang orang sangkal. Tapi bang orang kada ridho. Yang itu yang kita kasih buat anak-anak kita, buat bini kita. Lalu kada ada ketentraman dalam hidup kita. Lalu anak tuh ngalih bila jadi, bila mengaji ya tak pulang balik. Orang sudah tamatan dah Iqra 3 tahun sudahnya, tetapi Iqra 3 aja. Tak pulang balik. Mun pembarang. Amun pembarang dari memberi ya kalau bila umpan tuh pembarang umpan iwak ya orang bagus dah umpannya ini apa dadak ya dadak tiap anak kaya jadi orang ya Masya Allah Rasulullah jujur ketika dikumpulkan Rasul berkata percaya apa enggak? Percaya. Ditanya Rasulullah yang seandainya aku katakan begini percaya semuanya. Terus ketahuilah wahai penduduk Mekah semuanya, wahai kampungku, wahai keluargaku, sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul bagi kamu. Aku kabarkan bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah yang Maha Esa. Pada saat itu mereka menyembah Tuhan yang begitu banyaknya adalah Uzza dan berhala-berhala yang lainnya. Katakanlah Rasul, aku adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kalian untuk menyembah kepadanya. Tidak Tuhan selain Dia. Apa kalian percaya kepadaku? Percaya banyak. Ada yang ragu-ragu, ada yang baik-baik, ada yang matang. Bujur juangkah. Ada orang yang percaya, maka Abu Bakar itu makanya Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali mempercayakan. Karusah aku jar Nabi kalau melihatkan fadilah Abu Bakar ini kada ada yang ku ajak untuk beriman seperti Abu Bakar ini. Abu Bakar ini kan percaya, langsung percaya. Yang lainnya mikir dulu. Kadang-kadang oh percaya aja. Kamu harus berdusta. Kamu ini banyak pertimbangannya. Ini. Ada yang kayak gini. Lihat kalau apa yang diajaknya. Oh bagus, jujur, sesuai dengan kitab. Oh sesuai dengan percaya. Ya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya. Karena sahabat berpikir tuh. Aku kayak ini percaya Nabi. Itulah kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh manusia, la rabiha iman Abu Bakrin. Saya menanglah imannya Abu Bakar. Maka harga keganduhan, patah, ribut orang. Kamu percayalah tadi. Kamu percayalah. Aku percaya. Aku kada. Oh kayak apa juga?
Ribut manusia saat itu. Maka berkatalah si Abu Lahab tadi. Si Abu Lahab tadi yang kecilnya gembira dengan kebangkitan Nabi tadi. Senang, saking senangnya dia korbankan hartanya, dia merdekakan budaknya, dia bikin kenduri keselamatan. Saking senangnya ketika itu berkata si Abu Lahab pamannya Nabi ini. Tabban laka ya Muhammad. Celakanya dirimu alihada jama'atana. Celaka benar Nabi Muhammad. Kakak ini aja ngumpulkan kami. Aku mah kata di kunyuk-kunyuk. Aku anak begawi kada jadi, anak melunta kada jadi, anak mangatam kada jadi, anak ini kada jadi. Celakanya nang ini aja lah yang kumpulkan kami. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Inikah? Untuk ini saja kah kalian kumpulkan kami untuk mengaku jadi Tuhan, untuk menjadi Nabi dan Rasul aja kah? Wah, ketika sedihlah Nabi. Dari kesedihannya maka Allah turunkanlah ayatnya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Celaka, benar-benar celaka si Abu Lahab itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya dia memang menjadi orang yang celaka, tidak pernah beriman dengan Nabi kita Muhammad. Siapa? Pamannya Nabi. Jadi untungnya kita nih tanpa usaha beriman dengan Nabi. Bahkan diriwayatkan setelah itu apa? Dipesai. Sangat masyhur cerita nih. Mafil jahim qad yu'azzabu li farhihi li maulidi ahmada kufifu. Orang yang nyata-nyata ditalaka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab termaktub bahwasanya di orang-orang yang celaka, dia telah di dalam neraka jahim, dalam kuburnya disiksa, dia akan bebas setiap hari Senin. Karena baginda Rasulullah lahir pada hari Senin. Ketika hari Senin, maka Abu Lahab ini akan dibebaskan daripada siksa. Selasa sudah patah tulang lagi. Rabu hancur kepala, Kamis keluar otaknya, Jumat sudah luluh lantak tulang belulangnya, Sabtu maka kayak itu juga, Ahad kembali lagi, Senin utuh semua, dinikmati, diringankan azabnya. Kenapa? Liparaihi limaulidi Ahmada, karena rasa gembiranya dengan kelahiran baginda fi yaumil isnin, pada hari Senin. Gembiranya, makanya banyak orang yang berpuasa di hari Senin. Kenapa? Karena hari ini Rasulullah dilahirkan. Tiap hari Senin dia puasa. Saking supaya ta'alluqnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nyata-nyata kada beriman, orang-orang yang nyata memusuhi, yang dalam Quran termaktub namanya menjadi orang yang celaka. Tabbat yada abi lahab wa tab, dia diringankan daripada azab siksa api neraka. Kenapa? Lifarhi li Ahmadul Mustafa, karena dia bergembira saat kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa? Bagaimana dengan kita yang kita diberikan Allah keimanan sejak lahir kita, kemudian kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah gembirakan juga kita dengan berbagai hidup dengan kemudahan, dengan kelancaran usaha. Bukakan ya Allah pintu-pintu rezeki yang tidak tahu dari mananya. Kalau dari langit turunkan ya Allah, kalau dari tanah ya Allah keluarkan ya Allah, kalau jauh ya Allah dekatkan ya Allah, kalau susah ya Allah mudahkan ya Allah, kalau kurang berkah berkahan ya Allah. Berikan kami anak-anak yang soleh-soleh ya Allah, yang mengerti dengan keadaan hidup dan perjuangan kami ya Allah, yang bersyukur
bersyukur dengan segala apa yang kami berikan ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada-Mu ya Allah, yang menyenangkan daripada Rasul-Mu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Jadikanlah kami karunia sehingga kami dengan berkat-Mu ya Allah ya Rasulullah menjadi orang-orang yang Kamu senangi, orang-orang yang membanggakan Nabi, yang dikumpulkan bersama umat Rasulullah yang lain dengan memasa takjub, dengan memandang daripada senyum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah datang dan tersenyum, ya ummati ummati, wahai umatku umatku, datanglah kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sebentar ini menjadi kenangan bagi kita, menjadi suatu ingat-ingatan dalam pikiran kita, sehingga kita selalu ta'alluq dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum minta ridha, minta halal dalam penyampaian, kurang daripada perkataan, kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan yang lainnya. Minta halal, minta ridha. Menutup billah fi sabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.